Nak, tunggu sebentar ya. Ayah dan ibu mau kerja dulu. Nanti kita pulang bareng-bareng ya. Oke? Assalamualaikum, terima kasih sudah mampir. Apa kabar Besti? Aku harap kalian dalam keadaan yang baik-baik aja. Seperti biasa, aku comeback lagi dengan cerita yang aneh, ngeri, bikin mikir, dan bikin sadar. Kasus hari ini adalah kasus yang sempat mengguncang mental ibu-ibu pekerja yang menitipkan anaknya ke daycare. Orang tua menitipkan anaknya ke daycare itu ya supaya biar aman, bukan menciptakan trauma. Tapi itulah yang terjadi di sebuah daycare di Yogyakarta yang sempat viral di tahun ini dan sempat memicu kemarahan publik. Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi begini ceritanya. Bayangin ya, kamu bekerja berangkat pagi-pagi. Anakmu yang masih balita kamu titipin ke sebuah daycare. Tempat yang katanya aman, tempat yang katanya penuh dengan kasih sayang, tempat yang katanya menjaga anakmu selama kamu mencari nafkah. Tapi beberapa jam kemudian, kamu baru tahu bahwa selama ini anakmu kemungkinan menangis ketakutan. Bahkan diduga mengalami kekerasan. Dan yang paling menyedihkan, semua itu terjadi ketika kamu percaya kalau anakmu sedang baik-baik aja. Sebelum kita lanjut, kita harus ngerti dulu kenapa daycare itu ada. Karena kadang internet itu gampang banget ngomong. Lah kok anak dititipin? Kok nggak dijaga sendiri? Kalau belum siap jadi orang tua ya nggak usah bikin anak. Ya kalau hidup semudah itu mah enak kan? Masalahnya tagihan listrik itu nggak peduli kalau kamu ngurus anak. Cicilan nggak peduli ketika anak kamu rewel. Harga beras itu juga nggak pernah bilang, nggak apa-apa bu, bisa bayar besok aja. Nggak. Banyak orang tua yang bekerja itu bukan karena ingin jauh sama anaknya. Justru karena mereka itu sayang sama anaknya. Mereka kerja supaya anaknya bisa makan, bisa sekolah, dan bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Jadi ketika seorang ibu atau ayah menitipkan anaknya ke sebuah daycare, itu bukan tanda mereka nggak peduli. Seringkali justru karena mereka sedang berjuang. Dan karena itulah, kasus kayak gini itu bikin orang marah banget. Karena yang dihianatin itu bukan cuma anak, tapi kepercayaan orang tua yang sedang berjuang. Untuk informasi aja ya guys, salah satu pelopor yang sering disebut tentang kemunculan daycare ini adalah Jean Baptiste Firmin Marbeau yang mendirikan Crèche, tempat penitipan bayi pertama yang terkenal di France pada tahun 1844. Nah, kalau di Indonesia sendiri sebenarnya ada bentuk penitipan anak. Hanya saja tidak sepopuler sekarang. Banyak anak di Indonesia biasanya diasuh oleh orang tua, ibu atau nenek di rumah, dititipkan ke saudara terdekat atau dibawa bekerja ke tempat kerja tertentu atau dititipkan ke PAUD atau TK. Sekarang daycare itu lebih banyak karena lebih banyak ibu bekerja di luar rumah. Banyak keluarga yang tinggal jauh dari orang tua atau mertua atau keluarga, dan di kota besar sendiri nggak banyak sebuah keluarga punya kerabat dekat yang bisa membantu mengasuh anak. Nah, begitu juga yang ada di Umbul Harjo, Yogyakarta. Ada sebuah daycare yang bernama Little Arisa yang diketahui sudah berdiri sejak tahun 2018. Daycare ini dikenal sebagai salah satu daycare yang cukup diminati orang pekerja di sana. Tempat ini menerima penitipan anak mulai usia bayi sampai balita. Di daycare Little Arisa ini berdiri struktur yayasan dengan beranggotakan 13 orang, termasuk pengurus yayasan, kepala daycare, dan pengasuh. Banyak orang tua yang mempercayakan anak mereka di sana karena harus bekerja dan tidak memiliki anggota keluarga yang bisa untuk dimintai tolong mengasuh anak mereka. Menurut berbagai kesaksian, banyak orang tua memilih daycare itu karena terlihat profesional. Bangunannya terlihat rapi, promosinya terdengar meyakinkan, bahkan sudah beroperasi bertahun-tahun. 2018 sampai 2026. Kira-kira 8 tahunan ya. Bagi orang tua yang harus bekerja, daycare menjadi penyelamat. Karena tidak semua orang punya pengasuh di rumah, tidak semua orang bisa kerja sambil ngemong bayi kan. Jadi mereka percaya, mereka menitipkan anak-anak mereka dan hidup berjalan seperti biasa. Namun di balik citra tempat penitipan anak yang terlihat normal ini, ternyata terdapat dugaan praktik pengasuhan yang jauh dari kata layak. Nah, karena korban di kasus ini adalah balita, dia gak bisa ngadu. Paling mentok ya bisanya nangis. Belum ngerti cara melampiaskan perasaan, apalagi melapor.
Makanya banyak psikolog anak itu bilang, perubahan perilaku itu biasanya adalah bahasa mereka. Kayak tiba-tiba nggak mau masuk sekolah, tiba-tiba takut dengan orang tertentu, tiba-tiba dia terlihat kagetan. Dan seringkali orang dewasa salah paham. Ah, namanya juga anak kecil, paling juga rebel biasa. Padahal bisa jadi, itu satu-satunya cara mereka untuk meminta tolong. Perubahan perilaku lain bisa terlihat. Yang awalnya anak itu ceria banget, tiba-tiba jadi pendiam. Ada yang selalu menangis ketika mendekati daycare, ada yang ketakutan, ada yang jauh lebih pendiam lagi. Dan ada juga yang mengalami perubahan perilaku yang sangat sulit untuk dijelaskan. Dan di daycare itu, plot mulai berubah. Bukan dari rekaman CCTV, bukan dari investigasi media juga, tapi dari orang dalam, yaitu seorang mantan pengasuh yang melapor ke pihak berwenang setelah merasa praktik yang terjadi di sana bertentangan dengan hati nuraninya. Laporan inilah yang memicu penyelidikan. Gak kebayang sih kalau nggak ada yang melapor. Jadi, kadang sebuah rahasia itu runtuh bukan karena musuh dari luar, tapi karena ada seseorang di dalam yang sudah nggak sanggup untuk diem. Sampai akhirnya pada bulan April 2026, polisi melakukan penggerebekan. Dan disinilah publik mulai shock. Penyidik menemukan dugaan praktik yang sangat mengkhawatirkan terhadap anak-anak yang dititipkan ke sana. Sejumlah laporan ini menyebutkan kalau anak-anak itu di sana diikat dengan kain agar mudah dikendalikan. Ada yang ditambatkan agar tidak bergerak, serta dugaan kekerasan fisik, kayak cubitan, tamparan, dengan dalih anak-anak itu bisa dikendalikan. Bayangin, balita, bayi, bukan napi, bukan penjahat, dan bukan juga orang yang bisa membela diri. Tapi justru mereka yang mendapatkan perlakuan seperti itu. Saat publik mencoba memahami kenapa muncul dugaan motif yang membuat orang ini semakin geram. Menurut hasil penyelidikan, praktik tersebut diduga dilakukan agar pengasuh dapat menangani lebih banyak anak dengan jumlah staf yang terbatas, sehingga kapasitas daycare bisa dimaksimalkan. Dengan kata lain, yaps, ada dugaan motif ekonomi di balik perlakuan Masya Allah itu. Kalau ini benar, artinya bukan karena emosi sesaat, bukan karena kehilangan kontrol, tapi diduga merupakan bagian dari sistem. Dan itu jauh lebih membuat gemes gak sih? Penyelidikan kemudian berkembang pesat. Polisi menetapkan 13 orang tersangka yang terdiri dari pengurus yayasan, kepala daycare, dan beberapa pengasuh. Dalam rekonstruksi yang dilakukan kemudian, penyidik juga mengungkap dugaan bahwa praktik tersebut dilakukan secara sistematis dan diduga berlangsung atas instruksi dari pihak pengelola itu sendiri. Kasus ini memicu kemarahan masyarakat Indonesia tentunya, karena banyak orang tua yang sudah mempercayakan keselamatan anak mereka ke lembaga tersebut. Peristiwa ini juga memunculkan perdebatan besar mengenai pengawasan daycare itu sendiri, kayak standar pengasuhan anak, serta pelindungan terhadap anak-anak yang belum mampu melindungi dirinya sendiri. Kasus ini tuh sangat bikin emosi, terutama aku sebagai seorang ibu ya. Ketika mendengar kasus ini tuh, kok bisa sih? Kayak orang apa nggak punya rasa kasihan apa ya? Dan pelakunya itu ya bukan orang asing, bukan penculik, bukan perampok, melainkan orang yang dipercaya. Karena ketika orang tua menitipkan anaknya ke daycare, mereka ini sedang menyerahkan hal yang paling berharga, yaitu kepercayaan. Dan ketika kepercayaan itu dirusak, lukanya ini terasa lebih sakit daripada kerugian materi yang gak seberapa. Kasus kayak gini biasanya bikin efek domino. Banyak orang tua jadi takut. Banyak juga yang mulai curiga ke daycare. Mulai kepikiran, jangan-jangan di tempat anakku juga seperti itu ya. Dan jujur, perasaan itu wajar, gens. Tapi ya, kita juga nggak bisa pukul rata kalau daycare itu semua sama kayak gitu. Karena banyak juga pengasuh yang benar-benar sayang sama anak, yang sabar, yang telaten, yang benar menganggap anak-anak titipan itu ya kayak anak sendiri. Masalahnya, kasus kayak ini bikin kepercayaan publik itu jadi hancur kan?
Ibaratnya ada satu restoran yang ketahuan menjual makanan basi, besoknya orang-orang akan curiga ke semua restoran. Ya walaupun nggak semuanya salah. Nah, yang punya anak atau akan punya anak suatu hari nanti, kalau milih daycare, aku ada beberapa tips. Bukan jaminan 100% aman ya, tapi minimal jadi alarm. Oke, yang pertama, jangan pilih daycare kalau daycare itu terlihat terlalu tertutup. Kalau orang tua nggak boleh lihat aktivitas anak kita sama sekali di daycare tersebut. Yang kedua, rasio antara pengasuh dan anak yang diasuh nggak masuk akal, fix, patut dicurigai. Kayak misalnya satu pengasuh menangani belasan balita, itu bukan pengasuh, itu lomba bertahan hidup. Yang ketiga, kalau anak kita selalu menangis ketika akan berangkat ke daycare itu, kayak terlihat males, menangis, ogah-ogahan, yang terjadi secara terus-menerus, perlu diselidiki apa penyebabnya. Yang keempat, jangan pilih daycare kalau daycare itu komunikasinya buruk. Kayak kalau misal kita tanya ke pengasuh daycare, lalu jawabannya nggak jelas, muter-muter, itu patut dicurigai. Yang kelima, pastikan legalitas daycare tersebut. Karena tempat yang menangani anak seharusnya memiliki standar operasional yang memadai kan. Nah, kadang kita ngira kalau bayi itu datang dari orang asing, dari orang yang gak kita kenal, dari sosok misterius di jalan, padahal kadang datang dari tempat yang justru kita percaya. Dan mungkin itulah yang membuat kasus daycare di Jogja ini bikin kesel. Karena tidak ada orang tua yang menitipkan anaknya dengan niatan memunculkan trauma. Semua orang tua menitipkan anaknya dengan harapan yang sama. Nah, tunggu sebentar ya, ayah dan ibu mau kerja dulu. Nanti kita pulang bareng-bareng ya, oke? Tapi ternyata, tidak semua tempat yang terlihat ramah itu benar-benar ramah. Dan tidak semua senyum yang ditampilkan di brosur mencerminkan apa yang terjadi di balik pintunya. Kasus daycare Little Arisa bukan cuma tentang dugaan kekerasan terhadap anak, tapi sebagai pengingat bahwa tempat yang terlihat aman belum tentu benar-benar aman, bahwa perubahan perilaku sekecil apapun layak diperhatikan, dan bahwa suara seorang anak kadang tidak keluar lewat kata-kata, melainkan lewat tangisan, ketakutan, dan perubahan sikap yang dianggap remeh. Semoga proses hukum berjalan adil, dan semoga tidak ada lagi anak-anak yang harus mengalami hal serupa hanya karena orang tuanya sedang berusaha memberikan kehidupan yang lebih baik. Oke guys, itu dulu cerita dari aku malam ini. Gimana menurut kamu? Tulis di kolom komentar ya. Pendapat kamu tentang apa siapa yang ingin aku ceritakan di channel ini? Atau pendapat kamu tentang isi video ini? Like, subscribe, share juga agar channel ini terus berkembang dan menemani malam gabut kalian dengan cerita yang aneh, ngeri, bikin mikir, dan bikin sadar. See you next time, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.